Kalau saya sih ngelihatnya Risa ini salah satu mahasiswa wali saya nih khususnya ya, yang punya ambisi gitu ya. Saya suka lah yang punya ambisi daripada yang nggak punya ambisi, yang penting lulus kan sayang juga gitu. Yang pertukaran kemana tuh? Kalau pertukaran aku ikut di Universitas Nusa Cendana di Nusa Tenggara Timur. NTT ya, Betul, padahal NTT. Risa orang mana? Aku orang Banten. Banten ke NTT. Iya. Nah itu coba bisa nggak ceritain dikit pengalamannya gimana? Teh ya, Lutfi nilainya. Kosong lagi dia tengah ngerjain tugas. Umar. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Risa, apa kabar? Sehat, Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah ya, gini-gini aja sayang. Ini apa ini? Ini donat untuk Ibu. Saya, Iya. makasih. Kamu repot-repot deh kesini. Ada apa? Ibu lagi sibuk? Ya gitulah saya mah ya, dibilang sibuk, dibilang enggak juga ya sibuk gitu ya. Enggak apa-apa, ini buat Risa ada apa nih? Soalnya alumni sekarang teh Risa teh ya. Betul. Gimana ada apa? Nggak ada apa-apa sih, pengen ngobrol aja ya. Kebetulan katanya lagi sibuk mau sidang juga ya, Bu. Banyak yang mau sidang sekarang. Iya, mau mulai ke seminar ya anak-anak itu gitu ya. Ya, tapi kita lihat aja lah nanti ritmenya gimana nih anak-anak ya. Saya sih kami sih berupaya untuk anak-anak cepet ya untuk seminar langsung UP sidang. Nggak kayak di angkatannya Risa juga nih ya, kadang suka didorong-dorong gitu ya, tapi kan akhirnya juga lulus juga ya. Nah itu Risa kenapa harus didorong-dorong gitu dulu? Aduh, karena skripsi tuh males ya, Bu ya. Sebenarnya ngerjain skripsi tantangan terberatnya tuh malesnya sih, Bu. Jadi kayak ya gitulah namanya mahasiswa. Tapi alhamdulillah udah selesai ya, Bu. Udah yudisium juga. Alhamdulillah, dan tepat waktu ya Risa ya, alhamdulillah. Terus kemarin juga tuh waktu saya minta saya diminta sama Risa untuk ACC-an katanya ya, SKKM gitu kan. Itu laptop saya hampir mau meledak Risa ya, lebay sih gitu ya. Karena Risa tuh paling gede sampai 600 ya kalau nggak salah di dosen wali saya gitu ya. Itu tuh nggak cuman sertifikat aja yang Risa upload ya. Ada foto-foto juga, itu inisiatifnya Risa. Iya, inisiatif, karena kan kalau misalkan nggak ada dokumentasi ya, Bu, nanti takutnya dikira bohong gitu. Kalau misalkan sertifikatnya dibuat sendiri kan itu juga takutnya bermasalah nantinya. Betul banget. Jadi inisiatif ya Risa supaya ini benar-benar loh Risa ikutan gitu ya. Nah itu tuh bisa ceritain nggak bisa sebanyak itu tuh gimana cara ngumpulinnya sih gitu dan prosesnya gitu. Kalau ngumpulinnya sih sebenarnya karena memang udah dikumpulin dari awal Risa masuk kuliah ya, Bu ya. Dari angkatan berapa tuh Risa? Aku 2020 kuliah tuh, karena kan waktu itu masih online ya, masih COVID ya. Iya, masih COVID. Jadi kesibukannya kan cuman belajar di rumah doang kan, cuman kuliah di laptop gitu kan, daripada nggak ada kesibukan lain, apa salahnya gitu nyari ilmu di luar, lewat ikut seminar, ikut kelas-kelas kayak gitu. Kalau ngumpulinnya emang udah dari tahun 2020, makanya bisa sebanyak itu. Dan nggak dadakan juga kan, kalau misalkan dadakan mungkin nggak bisa ngumpulin poin sebanyak itu, Bu. Oh, jadi memang maksudnya nggak karena mau sidang akhir yang harus salah satu kelengkapannya itu SKKM minimal 260 gitu ya. Tapi emang dari awal sudah sadar akan hal itu, jadinya betul. Udah dicicil, nggak capek jadinya ya. Iya, karena kan kalau misalkan temen-temennya banyak banget yang dadakan ikut seminar kayak gitu kan, itu juga membebani kita ya, Bu ya. Jadi ini harus nyari seminar kemana biar dapat sertifikat gitu, dan takutnya kan nanti kalau misalkan dadakan kayak gitu malah memunculkan pikiran licik ya gitu, apa jangan-jangan bikin sendiri aja ya gitu. Jadi daripada kayak gitu kan lebih baik ikut dari awal supaya lebih banyak, udah aman gitu pas sidang juga udah. Yang didapetin dari kegiatan itu apa aja? Apa cuman yang penting mah dapet SKKM-nya aja gitu, atau ada hal lain? Ada hal lain dong tentunya ya, Bu. Nggak mungkin cuman biar dapat poin aja, karena Risa waktu itu jujur belum tahu kalau harus ada poin SKKM. Iya ya, bener ya. Belum tahu ada ya. Jadi Risa ngikutin seminar kayak gitu tuh emang pure memang pengen nambah ilmu aja gitu. Terus juga pengen banyak belajar lagi di luar gitu selain mengandalkan dari perkuliahan. Gimana caranya Risa dapat ilmu yang lain gitu ya untuk menunjang ilmu-ilmu yang Risa dapat di kuliah juga gitu. Karena kan kalau dilihat ya, Bu ya, SKKM Risa itu sebenarnya memang
sama gitu ya, di bidang yang sama semua yang Risa Iya, ikutin betul. kayak gitu. Mulai dari kelas podcast Risa bisa ikut biasa ikutan, terus juga kelas broadcasting, kelas cara jadi presenter bahkan Iya, bisa pernah iya, ikut. betul. Saya lihat tuh. Iya, nah terus juga kelas editing, Iya. biasanya bagaimana cara kita mengedit pakai aplikasi Canva yang kayak gitu. Ya gitu sih, jadi banyak yang Risa ikutin. Iya, kalau saya sih ngelihatnya Risa ini salah satu mahasiswa wali saya nih khususnya ya, yang punya ambisi gitu ya. Saya suka lah yang punya ambisi daripada yang nggak punya ambisi, yang penting lulus kan sayang juga gitu ya. Nah, salah satu yang saya lihat itu adalah ketika Risa ikutan MBKM. Nggak cuma satu kali kan ikutan MBKM, 2 batch ya. Iya, betul. Nah, yang pertama tuh ikutan MBKM apa dulu? Aku waktu itu ikut MBKM PMM, Pertukaran Mahasiswa Merdeka di semester 5. Oke. Itu PMM angkatan 2. Oh, oke, berarti programnya dari Kemendikbud ya? Iya, betul. Dari Pak Nadiem Makarim ya waktu itu yang mengusungkan program MBKM itu, terus juga ikut yang magang. Tapi kalau magang itu Risa dari kampus yang lokal ya. Yang namanya Perkasa Ilkom ya? Iya betul, Perkasa oke. Ilkom. Risa ikut di bagian magangnya di PRFM sebagai reporter waktu itu, Bu. Oke. Nah, untuk yang pertukaran kemana tuh? Kalau pertukaran aku ikut di Universitas Nusa Cendana di Nusa Tenggara Timur. NTT ya, Betul, padahal NTT. bisa orang mana? Aku orang Banten. Banten ke NTT. Iya. Nah, itu coba bisa nggak ceritain dikit pengalamannya gimana? Pengalamannya sebenarnya seru banget ya kalau ikut PMM tuh, banyak yang didapat, apalagi kita kan dari budaya yang berbeda ya. Kayak Risa dari Sunda nih, NTT ke Timur tuh kayak waduh, banyak banget perbedaan budaya gitu. Terus juga harus belajar adaptasi tentunya kan di sana. Dan itu sih yang jadi bikin serunya gitu. Risa bisa jadi lebih banyak belajar tentang budaya-budaya di daerah timur kayak gimana. Terus juga dapat pengalaman relasinya juga ya, itu gak kalah menarik juga tuh, dapat relasi kayak kenalan-kenalannya kan dari seluruh mahasiswa di Indonesia ya, Bu ya. Dan itu benar-benar jadi pengalaman yang paling berkesan lah, paling berharga buat Risa selama Risa kuliah sih itu. Terus di sana kuliah di sana ada yang sesuai nggak sama keilmuan di Ilkom atau yang bahkan saling melengkapi gitu? Iya, di sana kebetulan karena Risa ngambilnya tuh masih di prodi ilmu komunikasi ya, jadi Risa nggak lintas jurusan ketika PMM, jadi masih selaras aja gitu sama yang Risa pelajarin. Dan jadi lebih banyak belajar kalau ternyata kalau Ilkom di sini tuh belajar kayak gini ya, kalau di Ilkom di kampus aku mah kayak gini loh gitu. Dan ternyata itu ada perbedaan, Bu, kalau yang Risa lihat. Gimana perbedaannya? Kalau misalkan di sana tuh karena mungkin basicnya kepulauan ya, Bu ya, jadi ilmu komunikasinya tuh lebih ke pariwisata kayak gitu. Maksudnya bukan kepulauan, karena memang tempat wisatanya di NTT tuh banyak banget gitu. Jadi ilmu komunikasinya mempelajari mengenai pariwisata, itu tuh dibahas banget gitu. Terus juga tentang kebudayaan. Kalau di sini kan lebih ke bisnisnya ya, Bu ya, karena memang basicnya juga kampusnya kampus bisnis kayak gitu. Jadi Risa dapat perbedaannya itu sih yang bikin seru gitu belajarnya. Jadi bisa lihat dari berbagai aspek ya keilmuan ilmu komunikasi. Terus yang magang ya katanya ya, magang di PRFM sebagai tadi reporter. Nah, saya juga pernah dengar ya, Risa lagi mengabarkan kalau nggak salah di daerah sini ya, yang macet atau apa tuh, sama temennya tuh satu lagi siapa? Delima ya. Nah, mengabarkan kayak gitu ya, kedengeran tuh wah, kami bangga sekali tuh waktu ngedengerin anak magang tapi udah langsung reportase keluar gitu kan. Nah, itu bisa ceritain nggak kok bisa gitu? Jadi sebenarnya kan memang kalau reporter di PRFM itu kan ditugaskan ya, Bu ya, di wilayah-wilayahnya mau di mana kayak gitu. Dan kebetulan pada saat itu Risa ditugaskan untuk meliput di wilayah Soekarno-Hatta dan sekitarnya untuk liputan arus lalu lintas kayak gitu. Cuman di beberapa waktu juga kadang ditugasin untuk meliput hal lain, misalkan kayak ada bencana atau misalkan ada tempat-tempat yang memang harus yang sudah bekerja sama PRFM dan itu harus diliput kayak gitu. Nah, biasanya juga Risa liputan ke sana kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk pengalaman Risa selama jadi reporter itu emang benar-benar seru banget karena bisa langsung turun ke lapangan dan mengaplikasikan ilmu yang udah Risa dapat ya. Karena kan Risa di
konsentrasinya jurnalisme digital dan penyiaran. Peminatan mungkin Oh iya. Pak, peminatannya apa? Bisa teh? Jurnalisme Digital dan penyiaran. Oke. Itu tahun berapa berarti magang? Magang itu di semester 6 tahun 2023. Oh, kemarin ya. Jadi sesuai ya Risa itu ya, sebelumnya PMM terus langsung magang. Iya. Berarti konversi semua nilai. Betul. Aman tuh nilai. Aman sih semua maksudnya ya. Iya, jelas Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ya, karena untuk konversi nilai sendiri kayak menguntungkan juga ya, kalau ikut MBKM tuh konversi nilainya jadi lebih bagus, membantu IPK Bu. Iya, tapi kan dilihat juga ya, Risanya kan rajin juga dibandingin dengan prestasinya. Betul. Gitu kan. Terus juga Risa kalau dulu waktu kan kita ketemunya juga online ya sering ya. Iya. Kalau seingat saya sih di kelas saya sendiri Risa sih nggak pernah banyak absen gitu. Kayaknya nggak ada absen juga gitu Risa tuh ya. Kayaknya ada aja Risa tuh ya. Nah kan kadang kalau saya nih lihat nih tadi aja saya lihat mau ngecekin tuh mau UTS bentar lagi tuh Risa ya. Saya ngecek ada mahasiswa yang udah lebih dari 4 kali gitu ya. Ada yang udah 3 kali. Nah Risa gimana nih sebagai mahasiswa yang kayaknya kok suka ada malesnya atau apalah masih ada nih jatah 4 kali gitu ya udah pakai aja atau gimana. Kalau Risa mah kayaknya aman-aman aja sampai nilainya bagus gitu kan, nggak cuma dari presensi tapi juga kan memang Risa pinter lah gitu ya. So, gimana Ris biar kenapa sih kok kayak gini dan gimana cara ngatasinnya gitu supaya tetap rajin? Sebenarnya kalau ditanya gimana ngatasinnya biar tetap rajin tuh ya dari diri sendiri ya, harus dipaksakan tentunya. Terus juga kalau Risa memang ada kesadaran dalam diri kalau misalkan bolos kuliah sehari aja tuh 1 kali aja nanti kan ketinggalan ya, dan kalau misalkan nanya ke teman kayak nggak puas gitu, karena kadang teman juga malas ngejelasinnya atau mungkin teman juga nggak paham gitu kan. Daripada nanya ya mending Risanya yang masuk gitu kan, karena kalau misalkan Risa nggak masuk tuh pasti ngerasa bersalah banget gitu, kayak aduh tadi belajar apa ya, ketinggalan apa ya gitu, sampai pada ini nanti Risa nggak tahu kan. Itu juga ngaruh nanti ke depannya kayak gimana Risa belajarnya harus apa gitu. Risa nggak tahu, makanya kalau misalkan untuk absensi sebisa mungkin ya jangan sampai bolos gitu, meskipun memang dikasih jatah ya 3 kali maksimal. Iya 3 kali maksimal, dan kalau bisa memang kalau nggak urgent banget mending nggak usah deh gitu aja ya, rugi juga aja. Kan ya. Terus juga Risa dulu selama di Ilkom gitu kesibukannya apa? Ikut hima nggak sih dulu? Kalau di Ilkom sebenarnya nggak ikut hima ya Bu ya, karena Risa lebih tertariknya ke UKM. Waktu itu Risa ikutnya di RK Radio. Kebetulan terpilih sebagai sekretaris satu periode di tahun 2023. Dan karena Risa lanjut PMM itu ya Bu di semester 5, jadi sempat vakum di RK sampai pada akhirnya udah sertijab kayak gitu sih. Ya karena harus pergi keluar pulau ya, jadinya kan nggak mungkin juga ya. Terus juga Risa nih, saya juga penasaran juga. Risa kan 2020 ya pas zaman Covid ya kesininya. Kenapa milih Ilkom Unibi? Sebenarnya kalau ditanya kenapa pilih Ilkom Unibi, kalau untuk Ilkomnya ya Bu, kalau untuk Ilkomnya memang Risa sudah tertarik dari sejak SMP. Karena memang Risa tuh bisa menilai kalau diri Risa tuh jagonya tuh di public speaking deh kayaknya gitu. Bisanya tuh di ngomong. Jadi Risa tertarik ke Ilkom ya karena itu, senang ngomong tentunya. Terus kalau milih Unibi kenapa? Karena sebetulnya sebelum ke Unibi kan Risa sempat kuliah juga di kampus lain. Sangat-sangat memperjuangkan kampus negeri ya. Tapi pada akhirnya memang harus pindah karena ada satu dan lain hal, dan memilih Unibi karena memang Unibi pilihan orang tua sebetulnya. Jadi emang ridonya di sini mungkin ya. Ridonya di sini. Iya, dan waktu itu pas ngeliat kampus Unibi tuh eye catching dari sisi apanya tuh? Waktu malam-malam itu aduh benderang banget. Benderang, lampu dilihat dari luar. Oke. Dilihat dari luar kayak kayaknya bagus nih kampusnya gitu kan, sampai pada akhirnya memantapkan hati untuk di Ilkom Unibi karena memang juga dilihat dari akreditasnya udah oke, jadi ya udah kalau udah cocok ya udahlah di sini aja gitu. Dan dirasa sampai lulus seperti apa? Enak banget cuacanya, lingkungannya juga nyaman sih. Nyaman, oke, alhamdulillah ya. Nah ini deh sambil kita kan ini udah ngobrol panjang lebar nih ya, ingin tahu nih untuk pesan-pesan nih kira-kira nih ya buat adik-adik tingkat nanti supaya bisa jadi lulusan kayak Risa nih ya, lulus tepat waktu, nilainya juga
Alhamdulillah A, ya banyaknya A dan semua kayaknya A ya. Bisa Enggak. semua nggak? Enggak dong. Ada tapi kayaknya 90% A ya gitu ya. Alhamdulillah. Rajin gitu kan. Terus juga membekali diri mengembangkan diri di luar kampusnya juga dengan SKKM-nya juga tumbuh sampai 600 gitu ya. Nah, apa kira-kira yang harus di tips and triknya lah gitu. Aduh, kalau ditanya tips and trick ya mungkin harus rajin ya, karena yang paling utama sih rajin, tekun, jangan sampai bolos. Kalau misalkan ada mata kuliah gitu sebisa mungkin harus masuk terus juga harus bisa membagi waktu mana yang jadi prioritas untuk belajar, untuk main gitu-gitu kan, jangan sampai terlena, karena kalau misalkan kebanyakan main belajarnya terbengkalai juga kan itu sangat-sangat terpengaruh ya. Ya itu sih intinya harus pintar memanage waktu sama rajin sih kalau menurut Risa. Oke, aduh Risa, udah jam segini, kayaknya saya mau ada sesi bimbingan. Gak apa-apa Risa, atau Risa mau nunggu nanti itu ngobrol lagi atau di lain waktu? Boleh sih di lain waktu aja mungkin ya Bu. Di lain waktu dengan bahasan yang baru lagi ya. Risa udah kerja di mana gitu, kita cerita-cerita lagi. Siap. Punten ya Risa ya. Nggak apa-apa Bu, Nggak apa-apa ya. ya. Ini buat saya. Iya untuk Ibu. Ya udah tuh. Semoga dimakan Makasih ya. ya. Iya. Makasih Bu. Sukses ya Risa. Amin. Sehat ya. Dadah. Dadah Ibu.